Halo semuanya, kita berjumpa lagi di channel Pasti Bisa. Kita bahas soal matematika SMP tentang bangun ruang di part 2. Mulai dari nomor 7, banyak rusuk dan sisi pada prisma segi ke-15 adalah, berarti di sini yang ditanya kita bahas dulu mulai dari rumus apa, rusuk, dan juga sisi dari kata dari bangun ruang itu adalah prisma ya. Jadi kalau rusuk itu rumus umumnya adalah 3 dikali N, sedangkan rumus sisi adalah N ditambah berapa, tambah 2. Jadi kita langsung aja hitung. Jadi N nya itu kan berarti segi ke ya kan, berarti 15 sebagai nilai N, maka 3 kali N nya 15 jadi 45, sama dengan N 15 plus 2 dapatnya 17. Oleh karena itu jawaban adalah yang A. Kita lanjut nomor 8. Owen memiliki kawat 9 meter. Untuk membuat limas dari kawat, alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 cm dan panjang rusuk tegaknya 19 cm. Jika seluruh kawat digunakan, maka panjang kawat tersisa berapa? Nah, berarti kawat awalnya ini sebesar 9 meter. Tapi di opsi jawaban cm. Dari meter ke cm dulu. Dari 9 jadi 900. Terus kalau ada kata seluruh kawat digunakan, berarti semua dong. Kalau semua kan seluruh ini berarti pakainya kerangka dari bangun ruang yaitu limas, teman-teman. Langsung kita masukin rumus kerangka limas. Kalau bentuknya dia persegi kan ada 4 sisi. Anggap aja 4. Tinggal kita kali dalam kurung dari panjang sisi sebagai S ditambah panjang rusuk tegak sebagai L, teman-teman ya. Kalau panjang rusuk tegak sebagai L-nya, panjang sisi sebagai S. Jadi tinggal masukkan aja 4 dikali buka kurung sisinya 15 ditambah rusuk tegak 19. Jadi 4 tinggal kita kali 15 dengan 19 34 akan menjadi 136 cm. Nah, berarti dari yang ditanya itu sisa panjang kawat berapa? Jadi dari 136 berarti supaya kawatnya yang terpenuhi sepanjang 900 cm, berarti hasilnya cenderung dikalikan sama 6 dong. Berarti cenderungnya kan, kalau kalikan 6 kan 816 cm ngepasnya. Tapi yang ditanya sisa panjang kawat. Kalau sisa panjang kawat ini totalnya dari 900, tinggal kita kurang kerangkanya itu kan 136 dikali 6 sebagai sisa, hasilnya 816. Berarti kita pakai yang ini ya teman-teman, yaitu berapa? 816 cm
sebesar 84 cm. Dapat. Oleh karena itu, jawaban adalah yang D. Kita lanjut nomor 9. Diketahui limas tegak dengan alas berbentuk persegi jika keliling alas 48 cm dan tinggi limas 8 cm. Yang kita tanya luas permukaan. Kalau dengan katanya merujuk limas ini, tapi dia tegaknya itu bentuknya persegi. Kalau persegi itu anggap segi 4. Jadi kita pakai keliling alas, pakai keliling persegi. Rumusnya keliling persegi 4 kali sisi dengan nilai ketahui 48. Berarti sisi sama dengan 48 dibagi 4. Jadi jawabannya 12 cm. Lalu kita masukkan rumus luas permukaan atau singkat LP dari limas sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Arti kata sisi tegak ini bentuknya segitiga yang berdiri ya. Jadi rumusnya apa? Luas alasnya kan persegi sisi kuadrat ditambah 4, tinggal kita kali. Kita gambarkan dulu limas persegi. Bentuknya gini limas kayak piramida ibaratnya. Kita tarik ke sini, alas bawah saja kita tarik ke sini. Jadi alasnya kan sama persegi set 12. Terus tinggi limas dari puncak sampai titik tengah dari titik pusatnya alas di sini. Itu nilainya 8. Kita potong, berarti dari titik pusatnya alas sampai titik tengah dari panjang sisi. Itu 12 dipotong dari tengah ke ujung jadi 6. Lalu kita cari tinggi dari sisi tegak ini yang diminta ya, untuk mencari luas sisi tegak ini. Jadi sikunya berarti letaknya di tengah di sini. Kita cari tinggi sisi tegak. Jadi rumusnya pakai Pitagoras. Sisi miringnya yang ini. Pitagoras ditambah dari 8 64 6 36 kuadrat semua. Jadi hasilnya akar 100 setara 10. Jadi alas sisi tegak tetap dari ujung sampai ujung di sini. Nilainya sama. Alasnya tegak 12, tinggi dari puncak sampai tengah sisi ya. Tengah dari sisinya 10 ya. Mentok, tinggal kita bagi 2, KT per 2 segitiga ini. Langsung coret 2 sama 4. Ini habis di sini 2. Jadi sisinya 12 kuadrat ditambah 2 kali 12 24, jadi 240. 12 kan 144 ditambah 240 sama dengan 384 cm persegi. Dapat. Oleh karena itu jawaban adalah yang B. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditanya apa? Volume tabung di luar setengah bola ini kan. Berarti di luar setengah bola ini tentunya luar ini tabung ya. Dari kata yang sama, volume tabung di luar setengah bola yaitu volume di dalam tabung berarti ya. Yang ditanya di dalam tabung. Di dalam tabung berisi setengah bola ini, tapi enggak sepenuhnya gitu. Jadi rumusnya gimana? Kita nentuinya volume di dalam
tabung ya. Volume di dalam tabung berarti di ujung luarnya kan si tabung ini kan, kita perlu cari tinggi dari atas sampai bawah ini, tinggi aslinya tabung. Tinggi asli tabung kan belum tahu kan, jadi lihat aja dari ujung arasnya lingkaran sampai ke sini diberi diameternya 12 ya. Kemudian dipotong dari titik pusat sampai ke ujung, itu namanya jari-jari. Itu setengah diameter, 12 jadi 6 cm. Jadi sama aja sih, dari setengah lingkaran kan tinggi tabung setara dengan setengah dari diameter sebesar 6 cm juga. Jadi kita masukkan rumus menghitung volume tabung. Rumusnya apa? Pi radius kuadrat kali tinggi. R-nya itu, radius itu apa? Jari-jari, teman-teman. Jadi rumusnya pi kali radius 6 kuadrat kali T-nya juga sama tabung 6. Jadi langsung 2 kan gak ditulis pangkat 1, pangkat 3 jadi 216 pi gitu. Kemudian kita cari volume setengah bola. Setengah bola ini rumusnya 2/3 pi L kubik gitu. Asli dari volume bola yaitu 4/3 pi L kubik. Jadi 2 di dalam setengah bola itu 2/3 ya teman-teman. Langsungkan saja pi kali radius 6 pangkat 3. Jadi 2/3 pi kalikan 6 pangkat 3 216. 3 coret sama yang ini jadi 72, sekitar 144 pi. Langsung aja volume di dalam tabung yang di luar ini, berarti yang paling gede dulu kan, volume tabungnya dulu dikurang sama yang dalamnya yang ini, yaitu volume setengah bola. Sama dengan volume tabung dapat 216 pi dikurang setengah bola 144 pi, sama dengan 72 pi cm kubik gitu. Dapat. Oleh karena itu jawaban adalah yang D. Kita lanjut nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika T-nya itu kan tinggi dari masing-masing ini dan yang ini 12 cm, dan radius dari pusat ke ujung 5 cm, yang ditanya luas permukaan gabungan yang ini ya. Kita hitung dulu, kan berarti kerucutnya yang di ujung kiri dan ujung kanan. Berarti jadi tingginya kan setara 12. Ini juga 12, di sini juga 12. Radiusnya itu ketahui 5. Berarti 5 itu dari pusat sampai ke ujung di sini. Kita perlu cari tingginya si kerucut kan. Tinggi kerucut dari sini ke sini ya. Berarti siku letaknya di sebelah di sini. Jadi yang tegaknya berarti yang garis yang tegak berarti yang ini sama yang ini sejajar, berarti sebesar 12. Dan yang ini dengan yang ini juga sejajar ya, itu sebesar 5 cm. Jadi kita perlu cari sisi miring dari Pitagoras. Kalau ketemu 12 dengan 5, miringnya jadi 13 gitu. Menggunakan cara cepat teman-teman. Jadi kita perlu kita cari luas permukaan gabungan kan. Kalau luas permukaan gabungan berarti yang alas di dalam lingkaran yang ini sama yang ini skip ya, karena bentuk dari bangun ruang secara gabungan. Berarti yang dihitung selimut tabung yang di tengah
ujung kiri, ujung kanan yang selimut kerucut. Itu saja ya teman-teman, yang bagian awas yang di sini sama yang ini skip ya, karena bentuknya secara gabungan. Jadi rumusnya kita masukkan luas selimut dari tabung ditambah yang kiri sama kanan, berarti 2 kali luas selimut kerucut. Jadi rumusnya yang sama dengan luas selimut tabung, yaitu 2pi/Lt ditambah 2 kali luas selimut kerucut, itu pi/S teman-teman. Jadi yang pi-nya kita skip aja ya, karena di jawabannya kan dicantumkan pi aja langsung gitu. Jadi 2pi, radiusnya 5 kali tingginya itu tabung juga 12 ditambah 2 kali pi kali radius 5 kali sisi S itu apa? Sisi garis pelukis ya, sisi miring ini. Berarti S-nya dari kerucut ya. Itu sebesar 13. S-nya ya. S-nya itu yang pelukis ya. Jadi langsung 2 kali 5 kan jadi 120 pi ditambah ini jadi 130 pi, akan menghasilkan 250 pi cm persegi. Dapat. Oleh karena itu jawaban adalah yang A. Kita lanjut nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas seluruh permukaan bangun. Kalau yang paling atas, gambarnya lihat ini. Yang di ujung atas berarti nggak full kan bolanya, jadi setengah bola. Kalau yang paling bawah ini full, berarti namanya tabung. Berarti kalau mencari luas, tidak semua. Jadi langsung aja luas gabungan. Kalau gabungan tabung dengan setengah bola, yang tutup tabung yang ini kan tidak dihitung. Karena apa? Dia menempel setengah bola dengan tabung ini. Jadi yang dihitung itu yang paling atas ini, yaitu luas setengah bola ditambah yang tengah itu dihitung namanya luas selimut tabung atau singkat S, ditambah yang bawah aja kan, yang bawah awas karena bentuknya dia gabungan, yaitu luas awas tabung. Jadi sama dengan setengah bola itu 2pi/L² langsung, karena luas permukaan bola adalah 4pi/L² ditambah luas selimutnya itu 2pi/Lt ditambah luas awas tabung seperti biasa pi/L² karena bentuknya lingkaran ini. Jadi kita hitung radius ya, dari pusat sampai ke ujung, karena dari ujung ke ujung itu bernilai 14 sebagai diameter atau D. Jadi dari pusat itu radius ya, sama dengan 14 jadi 7. Yang bawah sama yang atas sama kan, dari ujung pusat sampai ujung sini berarti 7 nilainya. Maka sama dengan 2 kali, karena radius 7, nilai pi pakai 22/7 kali L-nya 7² tambah 2 kali 22/7 kali L-nya 7 kali T-nya itu tabung dari sini bawah sampai atas yaitu 10. Ditambah pi-nya sama 22/7 kali L-nya 7². Jadi 7-nya bawa coret sama pangkat 2. Terus bawa yang sama coret ya. Yang ini coret sama kuadratnya. Jadi dapat 2 kali 22 44 kali 7 308 ditambah ini 440 ditambah 22 sama 7 154. Jadi nilainya berkisar 8042
4, 5 jadi 0 ya. Terus 902 cm persegi. Dapat. Oleh karena itu, jawaban adalah yang A. Kita lanjut nomor 13. Tobi membuat topi ulang tahun dari karton berbentuk kerucut dengan diameter alas 21 cm dan panjang garis pelukisnya 20 cm sebanyak 50 buah. Jika harga karton seharga Rp80.000 setiap meter persegi, maka biaya minimal seluruhnya adalah berapa? Kalau nyatakan meter persegi, anggap luas. Kita perlu namanya anggap aja kalau dia kerucut, tentunya luas selimut kerucut. Luas selimut ini rumusnya kan kalau khusus kerucut yaitu pi kali radius kali garis pelukis sama dengan, jadi diameter alas 21, kita perlu radius atau jari-jari sama dengan, berarti setengah dari diameter 21/2 cm. Jadi radiusnya kan karena 21/2, nilai pi-nya 22/7, kalikan R-nya 21/2, kalikan S-nya itu garis pelukis 20, itu berapa? Coret habis 11, habis yang ini 3, itu sekitar 660 cm persegi. Karena bentuknya topi ya, karena topi ulang tahun, bentuknya dia kerucut, terbuat dari karton. Kalau topi ulang tahun kan gak butuh alasnya kan, lihat aja karena bentuknya topi. Kalau topi kan berarti gak ada tutupannya, anggap aja tanpa alas. Jadi yang ditanya apa? Biaya minimal. Biaya minimal ini berarti dari selimut kerucut itu menggunakan nilainya 0,066 meter persegi dikali seharga 1 meter persegi itu Rp80.000 per meter persegi dikalikan sebanyak 50, akan menjadi seharga Rp264.000. Dapat. Oleh karena itu, jawaban adalah yang A. Itu saja pembahasan dari saya mengenai soal matematika SMP tentang bangun uang di Papua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.